bersama, tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Maka jiwaku pun memuji, aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa. Yang ku puja hanya diri-Mu satu, yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertahta di hatiku. Katakan, yang ku puja, yang ku puja hanya diri-Mu satu, yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertahta di hatiku. Katakan lagi, yang ku puja, yang ku puja hanya diri-Mu satu, yang selalu setia, menopang kita, menjaga kita. Kau layak disembah, Kau layak dipuja. Hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertahta di hatiku. Saja kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan satu-satunya amin dalam hidup kita, menepati tempat yang teratas dalam hidup kita. Tidak ada yang lain kecuali Tuhan Yesus. Kalau sepakat, kita angkat tangan kita bersama-sama. Yang ku puja, jemaat katakan, diri-Mu yang selalu setia, menopang dan ku senantiasa. Biar hidupku
sampai kemuliaan bagi nama. Haleluya, glory, glory, glory. Hati kami milik-Mu, hidup kami milik-Mu. Anugerah dan kemurahan itu selalu melingkupi kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau yang tidak pernah gagal atas hidup kami. Allah yang sempurna, Allah yang selalu ada bagi kami. Terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan, apa yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Saatnya pada hari ini ya Bapa, kami ingin membuka hati kami, menyiapkan hati kami, menerima taburan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu pada hari ini, supaya hati kami bisa kembali semangat berkobar-kobar di dalam Tuhan. Hati kami selalu dipenuhi dengan sukacita surga. Hati kami dipenuhi dengan damai sejahtera Allah. Dan hati kami lebih baik, lebih sempurna, dan seturut dengan kehendak Tuhan. Urapi setiap kami, lingkupi setiap kami, dan kami sambut firman Allah dengan hati yang mengucap syukur. Di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang siap menerima taburan firman Tuhan. Sama-sama boleh kita berkata, haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu. Shalom saudaraku. Kabar luar biasa kelihatan dari muka-muka yang berseri-seri. Puji Tuhan. Saudara, kita akan belajar satu firman Tuhan, tapi tidak lupa kita ingatkan kepada saudara, ada hari Selasa, Mega Project Karakter Kristus. Ini adalah program gereja yang tidak pernah kita lupa untuk kita latih, kita ajar bersama-sama, yaitu ada belas kasihan, ada giat dan rajin, hormat dan kebaikan. Terima kasih tim Present Worship, Bu Mira, Bu Revi, yang jauh-jauh dari Jakarta datang ke Surabaya. Saudara, hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Saya beri judul khotbah saya adalah Tuhan sudah melayani kita terlebih dahulu. Saya ulangi saudara, judul hari ini adalah Tuhan sudah melayani kita terlebih dahulu. Yang didapat di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ketiga hingga yang ke-11, demikian firman Tuhan Bapak Ibu. Apapun yang kamu lakukan, janganlah mementingkan kepentinganmu sendiri atau menonjolkan diri. Apapun, semua kegiatannya, semua kehidupan kita, janganlah kita itu egois, egosentris, self-center. Atau menonjolkan diri, saudara sombong, saudara minta dipuji, saudara minta disanjung orang, saudara harus yang menonjol dalam kehidupan saudaraku. Tetapi utamakanlah kepentingan setiap saudara seiman, lebih daripada kepentinganmu sendiri, dan tetaplah rendah hati. Janganlah kamu hanya sibuk memikirkan keperluanmu sendiri, tetapi pikirkanlah juga keperluan orang lain, Bapak Ibu. Ayat yang kelima, jadi hendaklah kamu mengikuti sikap Kristus Yesus. Saudara dan saya harus mengikuti sikap Kristus Yesus. Biarpun Yesus mempunyai semua sifat Allah, Dia tidak pernah menganggap kedudukannya sebagai Allah adalah sesuatu yang harus dipertahankan. Tetapi Dia merendahkan diri dan meninggalkan semuanya. Lalu mengambil kedudukan paling hina seperti budak. Terjemahan baru mengatakan Dia mengambil rupa seorang hamba. Tetapi terjemahan sederhana Indonesia itu menggunakan kata budak. Dia bukan budak, Dia tetap Allah, tapi Dia mengambil kedudukan seperti budak.
Nanti saya jelaskan itu. Kita baca lagi. Yang melayani Anda dan saya dan datang ke dunia ini sebagai manusia biasa. Dalam keadaan sebagai manusia, Yesus lebih lagi merendahkan dirinya untuk taat pada kehendak Allah. Hingga dia menyerahkan tubuhnya sampai mati. Bahkan sampai mati disalibkan. Oleh karena itulah Allah sudah mengangkat dia. Allah meninggikan dia ke tempat yang paling terhormat. Dan meninggikan Yesus di atas segala penguasa yang lain. Allah melakukannya supaya setiap orang baik yang ada di sorga, di bumi, maupun di dalam Sheol akan berlutut menyembah Yesus. Dan setiap orang akan mengaku bahwa Kristus Yesus adalah penguasa mereka. Dengan demikian, Allah Bapa juga turut dimuliakan. Saudara, ini adalah satu perikop ketika Yesus datang ke dunia. Dia bukan menjadi Tuhan walaupun dia adalah Allah itu sendiri. Walaupun dia itu Tuhan sendiri, tapi dia datang ke dunia. Dia mengambil kedudukan seperti hamba atau budak. Kata hamba itu, saudara, kalau kita bicara melayani lebih dulu, atau Tuhan melayani kita lebih dulu, itu identik dengan yang namanya hamba. Hamba itu, saudara, diambil dari kata bahasa yaitu adalah doulos. Doulos yang artinya apa? Budak. Budak itu diperjualbelikan. Budak itu tidak memiliki hak apa-apa atas dirinya. Sehingga ketika menjadi hamba, menjadi budak, Tuhan Yesus pun tidak punya hak atas hidupnya di dunia ini. Keinginannya supaya salib itu tidak terjadi. Bila boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi Tuhan tahu dia datang ke dunia dengan kedudukan sebagai hamba, sebagai budak, tidak ada hak lagi sedikit pun atas hidupnya. Budak itu wajib menuruti semua kemauan tuannya, dan budak itu ada penebusan. Saudara, secara tidak langsung kita harus sadar bahwa Tuhan yang kita sembah dengan ketuhanannya, kealahannya, dia datang ke dunia memberikan satu teladan hidup. Bahwa dia harus datang sebagai hamba, sebagai budak. Saudara, Yesus datang ke dunia menjadi seperti budak karena Yesus tidak memerlukan penebusan. Tetapi saudara dan saya adalah budak karena kita memerlukan penebusan. Yesus dia Allah, dia bukan budak. Tapi dia mengambil kedudukan, mengambil rupa seorang budak karena dia tidak butuh penebusan. Tapi hari ini Anda dan saya adalah seorang budak karena saudara dan saya butuh penebusan karena Yesus di kayu salib. Artinya apa hari ini saudara? Saudara, siapa sih hamba Tuhan itu? Hamba Tuhan itu bukan bicara seorang pendeta, seorang gembala, seorang yang melayani. Mungkin seperti WL, seperti singer atau seperti pelan-pelan mimbar lainnya. Kalau saudara percaya Yesus itu Tuhan, saudara percaya dia menebus hidup saudara, maka secara otomatis status Anda dan saya adalah hamba atau budak. Jadi hamba Tuhan bukan bicara seorang pendeta, seorang gembala, seorang pengerja gereja. Tapi kalau Anda percaya Yesus menebus hidup Anda dan saya, otomatis Anda dan saya adalah budaknya Tuhan. Katakan, tengok kanan kiri, sadar diri kita budak bro.
otomatis. Jadi hamba Tuhan itu adalah orang yang percaya Yesus itu adalah juru selamat. Yesus menebus dosa Anda dan saya. Maka kita sudah menjadi yang namanya hamba dan budak Tuhan. Saudara, seorang Tuhan atau Yesus itu datang ke dunia mengambil rupa, mengambil kedudukan seorang hamba atau budak. Masa kita hamba mengambil rupa seorang Tuhan? Harusnya kita sadar, kita adalah hamba mengambil rupa lebih rendah daripada hamba. Jangan menjadi orang Kristen yang statusnya hamba, tapi kita lupa dan kita mengambil rupa seorang Tuhan. Kita minta dilayani, melayani dengan penuh selera, tidak ada tanggung jawabnya, seenaknya sendiri. Kemarin saya sampaikan di khotbah anak muda. Gereja itu memberikan banyak sekali ladang-ladang pelayanan. Siapa yang mau melayani silahkan. Karena saya sampaikan pertobatan terjadi itu di tengah-tengah pelayanan. Silahkan melayani. Tapi jangan anggap gereja itu murahan dalam memberikan pelayanan. Kita bukan murahan Bapak Ibu. Tapi kita memberikan kesempatan orang untuk melayani Tuhan. Jangan di tengah-tengah pelayanan kita malah mengambil rupa seorang Tuhan. Berapa banyak di antara kita hari ini melayani Tuhan, tapi kita lupa dan kita mengambil rupa seorang Tuhan. Seorang gembala, seorang pengerja gereja, seorang koordinator, itu diatur, dia menjabat dengan jabatannya supaya dia bekerja di ruang lingkup pekerjaannya. Tapi jabatannya tidak akan pernah bisa merubah statusnya sebagai hamba dan budak. Banyak kerap kali, dulu gereja belum besar, dulu pelayanannya belum baik, dia sadar dia adalah seorang hamba. Tetapi karena waktu berjalan, diberikan kedudukan yang tinggi, diberikan jabatan yang tinggi, statusnya berubah. Dia lupa dia seorang hamba Tuhan yang harusnya melayani bukan dilayani. Saudara, gereja memberikan tanggung jawab itu mengerjakan koridor tata kerja saudara. Kalau gereja nggak ada koordinatornya, rumah tangga tidak ada koordinatornya, yang terjadi berantem, tumpang tindih, nggak ada komunikasi. Kenapa Tuhan kasih tanggung jawab A, B, C, D? Supaya tertata dengan rajin, tetapi statusnya tidak akan pernah bisa dirubah. Saudara pendeta, hamba Tuhan, tetap statusmu adalah budaknya Tuhan. Saudara mau terkenal seperti apapun, tetap status Anda harus ingat, kita adalah budak yang sudah ditebus dengan darahnya yang mahal. Jangan karena pangkat merubah status. Jangan karena harta merubah status Anda dan saya. Sehingga orang Kristen lupa dia harus melayani Tuhan. Tapi karena ya itulah kefoyaan-foyaan dunia itu yang merubah status kita. Tapi sebenarnya kita harus sadar status Anda dan saya selamanya adalah hamba Tuhan. Saudara, jangan mencari rupa atau muka di gereja. Makanya kalau ke gereja bawa rupa, bawa muka. Di gereja orang berlomba-lomba cari muka sama Tuhan. Tapi di luar gereja dia lupa berlomba-lomba untuk menunjukkan muka hamba Tuhannya sama orang. Kita berlomba-lomba cari muka di gereja supaya Tuhan senang. Supaya gembalamu senang. Tapi di gereja kita tidak pernah membawa muka dan rupa kita.
Saudara pulang ke rumah, saudara lupa bahwa kita adalah hamba Tuhan. Makanya berapa banyak orang itu mencari muka di gereja. Bisa dengan Tuhan, bisa dengan gembala, bisa dengan teman-teman tim gembala. Di gereja itu bukan tempatnya orang cari muka. Di gereja tempatnya orang cari Tuhan. Jangan melayani cuma cari muka di gereja. Iya Pak, sudah diundang, sungkan Pak, aku mesti datang. Ada yang parah lagi. Saya mendidik pegawai saya Pak. Apa? Dia terima Tuhan Pak. Kenapa? Saya bikin aturan, gajian tiap bulan wajib diterima di gereja. Waduh, bayangkan Bapak Ibu. Itu orang tidak percaya Tuhan karena terima gaji loh. Artinya saudara hari ini mengundang orang bukan datang kepada Tuhan, tapi datang kepada dirimu sendiri. Janganlah melayani hari ini saudara itu cari muka. Orang yang mencari muka, orang yang mencari rupa di gereja adalah orang yang merasa dirinya Tuhan atas hidupnya. Di gereja kalau mencari sesuatu hal adalah orang itu sudah menyalibkan Tuhan yang kedua kali. Dia akan merasa dirinya adalah Tuhan atas hidupnya. Tidak bisa hari ini saudara, orang Kristen udah bukan saatnya cari muka sama Tuhan. Bukan saatnya kita melayani, cari muka, cari rupa. Statusmu tidak akan pernah bisa berubah dari hamba. Apapun statusmu, apapun jabatanmu, tidak akan pernah bisa merubah statusmu sebagai hamba Tuhan. Kalau dia berubah statusnya, dia lupa dia adalah budaknya Tuhan, maka dia tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Dia mengorbankan karya penebusan Kristus dalam hidupnya. Maka dari itu saudara, di dunia ini, bawalah rupa hamba Tuhan kemanapun kita pergi. Saudara jadi hamba Tuhan, dimanapun engkau pergi, engkau berada, jadilah dan pakailah diri, rupa, muka seorang hamba Tuhan. Jangan jago di gereja, seolah-olah dia adalah hamba Tuhan. Di luar gereja, dia bukan hamba Tuhan. Sehebat-hebatnya engkau melayani Tuhan sebagai hamba Tuhan, kalau di luar gereja engkau lupa memakai rupa Tuhan, tidak ada faedahnya pelayanan Anda. Orang jago di gereja, tapi di keluarga berapa banyak keluarga sekarang bercerai. Berapa banyak keluarga sekarang sudah tidak bahagia, tidak ada damai. Sedangkan dia di gereja, dia rajin, dia aktif. Hamba Tuhannya dipakai terus di gereja. Tapi di rumah, dia lupa bahwa hidupnya adalah hamba Tuhan. Seorang anak muda di gereja sama. Melayani. Tapi di rumah, dia melawan orang tuanya. Jadi dia hanya jago jadi hamba Tuhan di gereja. Tapi di keluarganya dia tidak lihai jadi hamba Tuhan. Saudara, kemanapun kita pergi, bawalah rupa hamba Tuhan. Pendeta ingat, hamba Tuhan ingat. Kalau makan yang sopan, kalau mau ngajak orang yang sopan, diajak orang apalagi harus lebih sopan. Jangan sudah pendeta diajak orang makan, rakus. Wah, ini saya mewakili hati-hati jemaat. Udah di soja, ndak kamsya, pulang bungkus gak mau bayar lagi. Ingat Bapak Ibu, hal sederhana, Anda parkir mobil di gedung CW, cobalah nyetirlah sebagai hamba Tuhan. Serobot sedikit karcis beda satu mobilnya ngamuk-ngamuk kok.
Mau keluar antri, wah tempel-tempel terus gak mau kasih orang kesempatan. Waduh, apakah itu seorang hamba Tuhan yang bawa mobil? Hal sederhana saja, bawa rupa hamba Tuhan kemanapun kita pergi. Katakan, jadilah hamba Tuhan, bukan hambatan Tuhan. Di keluarga, di pekerjaan, di usaha kita, pelayanan kita, tetap ingat kita adalah hamba Tuhan. Di gereja nangis-nangis bisa bahasa roh, di luar gereja dia tipu sana tipu sini. Di gereja dia bisa menangis-nangis dengan air matanya. Tapi di luar kehidupannya tidak senonoh. Dia hanya merasa pendeta, hamba Tuhan hanya hari Minggu. Senin, Sabtu, hambatan Tuhan gak masalah. Yang penting Minggu jadi hamba Tuhan. Saudara, jangan pernah jadi hambatan Tuhan. Tetaplah menjadi hamba Tuhan. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-22 sampai 24. Menghambakan diri. Wujud hidup baru antara majikan dan budak. Bagi kalian yang menjadi budak, taatilah majikanmu dalam segala hal. Jangan mentaati dia di hadapannya saja. Kayak kita hari ini. Kalau Minggu taat sama Tuhan. Kalau Minggu jadi hamba Tuhan. Kalau Minggu, waduh. Di hadapannya saja kita bisa rajin, taat dan setia sama Tuhan. Jangan mentaati dia di hadapannya saja. Jangan jadi hamba Tuhan hanya hari Minggu saja. Seperti orang-orang yang hanya mau menyenangkan manusia. Berarti kalau saudara hanya hamba Tuhan di hari Minggu, itu menyenangkan dirimu sendiri. Menjadikan dirimu Tuhan atas hidupmu. Tetapi taatilah dia dengan sepenuh hati, karena takut dan hormat kepada Allah. Apa saja yang kamu kerjakan untuk majikanmu, lakukanlah dengan sepenuh hati, karena kamu sebenarnya sedang melayani Tuhan, bukan manusia. Ingat bahwa Tuhanlah yang akan memberikan upah kepadamu ketika dia kelak memberikan berkat yang sudah dia janjikan. Kalau Tuhan sudah berjanji, tidak mungkin dia mengingkarinya. Kalau dia sudah berjanji, janjinya itu ya dan amin. Yang diangkat sebagai anak-anaknya, jangan lupa bahwa kamu sebenarnya bekerja bagi Kristus Yesus, penguasa kita sebagai hamba-hambanya. Kita diingatkan menjadi hamba-hambanya apapun status kita. Apapun pelayanan kita, apapun pangkat kita, apapun jabatan kita, seberapa banyak uang kita pun, kita harus tetap jadi hamba-hamba Tuhan. Sekarang satu pertanyaan, kenapa sih kok kita hari ini harus melayani Tuhan? Kenapa hari ini kok saya, kok saudara, kok teman-temanku, kenapa kok kita harus melayani Tuhan hari ini? Cuman satu jawabannya. Kalau saudara mencari jawaban kenapa kok aku harus melayani? Kenapa kok aku harus ke gereja? Kenapa kok aku harus datang ke rumah Tuhan? Cuman satu Pak jawabannya. Karena Tuhan sudah melayani Lita terlebih dahulu. Cuman satu alasan kenapa saudara dan saya melayani Tuhan. Cuman satu aja. Karena Tuhan sudah melayani kita terlebih dahulu. Matius 20 ayat 28 demikian firman Tuhan. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus datang ke dunia, dia bukan dilayani, tapi dia melayani saudara dan saya lebih dulu. Tanpa pelayanan Tuhan, kita nggak akan pernah bisa melayani hari ini.
tanpa Tuhan melayani kita lebih dulu, kita nggak akan pernah bisa melayani Tuhan hari ini. Saudara, kata melayani itu menggunakan, yaitu adalah diakoneo. Makanya gereja ada diaken-diaken, pelayan-pelayan Tuhan. Ada program diakonia. Gitu. Melayani itu digambarkan sebagai pelayan saji restoran. Bapak Ibu mukanya kelihatannya tanya, siapa orang itu? Saya juga nggak ngerti, Pak. Digambarkan sebagai pelayan saji restoran. Ketika seorang waiter diberi masukan, ditegur, dicemooh, dia tetap tersenyum dan rendah hati. Saudara, mbok ya kalau makan itu juga ingat Anda adalah hamba Tuhan. Kalau pesen jangan berlebihan, udah lebih gak mau dibungkus, dibiarkan dibuang. Ada orang tipe-tipe seperti itu memang, tapi di PCW gak ada. Gak ada yang jujur dan ngaku. Ulang-ulang kalau ada orang makan pesan berlebihan, saya bilang, Pak cukup sedikit walaupun saya dibayari. Apalagi yang bayari pasti lebih sedikit. Kalau makan seumpama, ini saya maaf ya saudara ya, tapi ini yang saya temukan, nasi gak habis dibuang. Lauk gak habis dibuang. Makan gak bersih. Memang ada tipe demikian. Saya gak menyalahkan saudara. Tapi alangkah lebih bijaksananya kalau kita makan itu dihabiskan. Kalau tahu itu banyak, pesan sedikit. Kalau tahu makan nasi setengah, cari kongsi makan nasi setengah. Jadi jangan cuma kongsi di gereja bisnis, minimal ya cari kongsi makan nasi putih setengah-setengah lah. Gak dihabiskan, saudaraku. Kalau pesen dengan sifat yang tidak baik, Mbak sini. Pendeta loh. Seorang WL terkenal, oh bukan Bu Mira, bukan Bu Revi. Sini. Satu, dua. Dengar? Oh pendeta. Pelayan Tuhannya dia bilang begini, bosku aja gak begini kok dia begini. Didatengin Bapak Ibu, dikasih makanan saudara. Kecap asin. Diambil lagi. Dia pulang lagi. Cabai potong. Dia pulang lagi. Dia datang lagi. Ini minumnya Bu, teh tawar panas. Minta es batu. Kepanasan dalam hatinya. Dia order panas, dikasih panas, bilang kepanasan. Saya tahulah itu trik orang Kristen. Supaya 2 orang 1 pesanan tambah es batu jadi 2 gelas. Bapak Ibu yang begitu bertobat loh ya. Jangan bikin malu nama Tuhan loh. Udah tahu mau beli 2 10.000 mahal. Beli 1 minta super panas. Tambah es batu segelas penuh. Jadilah 2 gelas. Cilaka saudara. Udah datang lagi dia bilang begini. Minta saus sambal. Jadi selama makan saudara, Anda dilayani terus sama waiter. Ada loh tipe orang seperti itu. Jadi lain kali bawa kertas, tulis saus asin, cabai potong, bawang putih potong, saus sambal, teh tawar, jangan panas tapi hangat saja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jadi kadang ada orang begitu Pak, saya gak heran kok. Dan saya menemukan banyak juga orang seperti itu. Tapi itulah gambaran seorang hamba Bapak Ibu. Dia melayani, dia mungkin dicemooh, dia mungkin dicaci maki. Dalam hatinya mungkin jengkel, banyak pergumulan. Tapi dia harus tetap melayani. Seorang hamba Tuhan itu saudara, seorang diakon itu. Diakonia itu menekankan tindakan yang diberikan kepada orang lain. Diakonia itu merujuk kepada pelayanan dalam bentuk perbuatan hidup. Dia harus ada perbuatan hidupnya. Dia harus ada tindakan yang diberikan kepada orang lain. Itu arti kata melayani. Ada diakon, ada diakonia. Pelayan Tuhan bukan hanya seorang pendeta.
Saya jujur mau pencet malu, saudara. Ini bukan saya yang nyuruh. Tapi editor saya tahu-tahu saya kaget lah kok ada foto saya di situ. Bikin malu saja. Tapi yang jelas seorang hamba Tuhan itu bukan sosok pendeta saja. Penatua, koordinator, diaken, aktivis di gereja yang sibuk melayani. Tetapi melayani menjadi panggilan dan tanggung jawab semua orang yang mengaku pengikut Kristus dalam kurung hamba Tuhan. Jadi hari ini Anda dan saya itu harus melayani Tuhan. Siapapun kita harus melayani Tuhan. Mungkin engkau bukan sebagai WL, tapi di rumah engkau sebagai anak, layanilah orang tuamu dengan baik. Mungkin engkau bukan sebagai seorang pendeta di mimbar, tapi di rumah engkau seorang suami bagi istri dan anak-anakmu. Layanilah mereka dengan baik. Saudaraku, melayani itu menjadi panggilan dan tanggung jawab. Dan melayani itu melekat kepada sikap dan perbuatan hidupnya. Melayani bukan lip service. Melayani itu bukan hanya teori. Tapi melayani itu adalah sikap dan perbuatan hidup. Melayani bukan hanya sekedar di gereja saja. Tetapi melayani itu di dalam hidup Anda dan saya. Saudara, ada dua hal, yaitu adalah melayani untuk apa atau melayani karena apa. Banyak orang Kristen itu melayani untuk apa? Supaya diberkati, supaya nama baiknya terkenal, supaya dia bisa luar biasa, supaya gembalanya lihat, supaya dia disenangi gembalanya. Melayani supaya apa? Supaya mungkin dapat kongsi di gereja bisnisnya. Melayani supaya apa? Supaya orang pandang kita orang Kristen. Tetapi yang sebenarnya, kalau saudara melayani itu karena orang banyak gagal dalam pelayanan karena dia melayani untuk apa. Orang banyak gagal dalam kehidupannya karena dia melayani untuk apa. Dia tidak melayani karena apa. Di dalam pelayanan dia akan mencari sesuatu karena untuk apa. Makanya orang yang kecewa sama Tuhan dalam pelayanan karena dia melayani untuk apa? Dia bukan melayani karena apa. Orang yang melayani tidak mau sungguh-sungguh. Orang yang melayani hanya selera. Dia melayani untuk apa? Dia bukan melayani karena apa. Orang yang gampang tersinggung, orang yang gampang sakit hati di tengah pelayanan. Karena dia melayani untuk apa, bukan karena apa. Janganlah hari ini kita melayani untuk apa. Tapi saudara dan saya melayani karena apa. 1 Yohanes pasal yang keempat. Ayat yang ke-7 sampai 12. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah. Perhatikan. Tetapi Allah telah mengasihi kita
dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi Anda dan saya, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah jika kita tidak saling mengasihi. Allah tetap ada dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. 19, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Melayani lebih sungguh. Sama-sama berkata apa, saudara? Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Kembali. Jadi tidak ada alasan hari ini, saudara, untuk kita tidak melayani Tuhan. Cuman satu alasannya. Karena Tuhan lebih dulu melayani Anda dan saya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Yesus melayani dan mengasihi kita terlebih dahulu. Tidak ada melayani tanpa mengasihi dan tidak ada mengasihi tanpa melayani. Kalau kita melayani pasti kita mengasihi. Kalau kita mengasihi pasti melayani. Karena apa? Hukum kasih menjadi dasar iman kita untuk melayani Tuhan dan sesama hidup manusia. Saya tutup dengan satu firman Tuhan, Ibrani pasal yang ke-10 ayat 36 sampai 39. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada. Jesus is coming. Tanpa menangguhkan kedatangannya. Perhatikan baik-baik, saudaraku. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Saudara, tidak boleh dalam hidup ini kita itu undur diri dari pelayanan. Apapun alasannya, kita tidak boleh undur diri dari pelayanan. Apapun alasannya. Karena kita melayani bukan untuk apa. Kita melayani karena apa? Kalau hari ini dalam hatimu engkau ingin undur diri dari pelayanan, tidak usah bilang gereja. Undur diri menghormati suami, menghormati istri, mengasihi suami, mengasihi istri, menyayangi anak-anakmu. Artinya engkau undur diri dari pelayanan. Engkau lupa berbuat baik, mengasihi orang lain. Artinya saudara undur diri dari pelayanan. Kita mencatat kita binasa, Tuhan tidak berkenan atas hidup kita. Apalagi melayani di gereja. Tidak ada apapun alasannya. Saudara harus tetap melayani Tuhan. Tidak ada alasan lain. Karena kita sudah dilayani Tuhan lebih dahulu. Tetaplah melayani sampai mahkota kehidupan kita dapatkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Seperti
wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. seperti wanita Mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menuntut ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu sampai akhir. sampai akhir ku Menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. Tundukkan kepala kita, saudaraku. Ingatlah bahwa hari ini Anda dan saya adalah budak Tuhan. Ingatlah hari ini Anda dan saya adalah hamba Tuhan. Pangkatmu, uangmu, jabatanmu, jangan sampai merubah statusmu menjadi hamba Tuhan. Ingat, Anda adalah hamba Tuhan. Ketika dia percaya Yesus menebus hidupnya, engkau menerima keselamatan. Disitulah kita menjadi hamba Tuhan. Jangan pernah kita lupa, kita adalah hamba Tuhan. Melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Melayani bukan selera. Melayani bukan menyenangkan diri sendiri. Melayani itu menyenangkan Tuhan, Bapak Ibu. Jangan pernah undur dari pelayananmu. Tuhan gak berkenan. Dan kita akan binasa. Karena sudah gak lama lagi dia akan datang. Kalau kau diberikan tugas pelayanan dalam keluargamu, suami, istri, anak, dengarkan baik-baik. Jadilah seorang hamba Tuhan. Engkau dalam bisnismu, jadilah pemimpin seorang hamba Tuhan. Jadilah orang-orang yang ikut sama orang sebagai hamba Tuhan. Apalagi di gereja. Gereja kasih banyak pelayanan. Tapi gereja bukan gereja murahan yang kita bisa injak-injak. Di gereja melayani Tuhan. Bukan melayani diri sendiri. Bukan mencari rupa. Hari ini jangan pernah undur diri dari pelayanan Bapak Ibu. Kerjakan dengan baik. Karena cuma satu alasannya. Kenapa Anda dan saya hari ini melayani Tuhan? Cuma satu Bapak Ibu. Karena Tuhan lebih dulu melayani Anda dan saya. Cuman satu saja, karena Tuhan lebih dulu melayani Anda dan saya. Tuhan lebih dulu mengasihi Anda dan saya.
Tidak ada alasan lain. Kenapa hari ini saya harus melayani Tuhan? Karena Tuhan lebih dulu melayani Anda dan saya. Mari teguhkan imanmu. Tetap layani Tuhan. Sampai mahkota kehidupan itu kita terima. Sampai akhir ku menutup mata. Ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Lagi Bapak Ibu, sekali lagi sampai akhir. Sampai akhir Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia. Ku melayanimu. Sorak-sorak kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja di muka bumi, bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di muka bumi dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan, buat semua gereja, buat semua jemaat bersatu, rukun, dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia boleh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Doa kami untuk setiap persembahan perpuluhan diakonia dari jemaat Tuhan, kiranya Engkau menerima dan membalasnya. Biarkan persembahan ini berkenan kepada Tuhan. Tuhan, berilah kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga, lindungi mereka beserta keluarganya, pekerjaan dan kesehatannya. Mari Bapak Ibu, dekapkan kedua tangan-Mu di dada. Menerima berkat itu pasti dan mudah. Namun firman-Nya mengingatkan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari hatilah itu terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari engkau pulang menjadi berkat. Engkau pulang menerima berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita. Dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan Allah yang mati. Dan dia naik ke surga, menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang kembali kedua kalinya. Menjemput gerejanya, menjemput umatnya. Yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana. Dan serta ia akan menghakimi seluruh umat manusia. Di dalam persekutuan dengan rohnya yang kudus. Membuat hati kita berkobar-kobar. Membuat roh kita menyala-nyala dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan kita dari dosa. Menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Serta menjadikan kita saksi Kristus mulai hari ini sampai Maranatha. Yesus datang menjemput kita semua. Kita akhiri dengan doa Bapa kami di surga bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu.
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Duduk Bapak Ibu silakan.